kultum nggak ya? Ada pernah dengar? Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit, ya kan? Ya. Iya. Rian pernah dengar kah? Rian? Belum ya. Belum ya? Jadi kuliah 7 menit itu biasa suka di gimana ya, di asrama-asrama suka kali itu dikerjain itu, ya kan? Jadi biasanya mereka setiap habis salat maghrib, ya kan? Mereka secara bergilir itu, masing-masing orang itu digilir untuk memberikan kuliah selama 7 menit, gitu ya kan? Jadi mungkin kita mau tiru juga di sini, ya kan? Nanti di kesempatan ini kita nggak 7 menit kali lah, berapa menit aja sih oke buat kita, ya kan? Cuman masing-masing itu nanti diminta untuk coba memberikan ya kan, kuliah 7 menit lah, ya kan? Anggap aja lah, misalnya kalian harus memberikan tausiah lah atau pencerahan, ya kan, atau nasihat, ya kan, buat adik-adik kelas lah, ya kan, adik-adik kelas kan. Kalau misalnya kita memberikan kuliah 7 menit ke depan orang tua kan nggak enak juga buat orang tua kan, juga belum tentu orang tua mau dengar, ya kan. Jadi kita anggap aja lah kalian memberikan kuliah ini kepada adik-adik kelas, ya kan. Nah, ini bagaimana mulainya? Siapa yang mulai duluan pertama kali ini memberikan kuliah selama bisa, selama panjang-panjangnya kalian bisa lah, ya kan, masing-masing ya, bergiliran, ya kan. Apa perlu kita keluarkan program untuk mengundinya? Oke. Kita mulai dari dari sebelah kanan layar aja, Kosar duluan, ya kan. Habis itu Rihan, habis itu Kak Dila, oke? Kuliah 7 menit soal apa ini? Soal apa aja lah yang menurut kalian menarik lah untuk disampaikan kepada adik-adik mahasiswa lah yang lebih junior dari kalian lah, ya kan. Nah. Bentar apa ya? Tunggu pikir sebentar ya. Biasanya kalau kultum gini kuliah 7 menit, dia nggak ditunjuk secara langsung sih, dia kayak dibilang dulu, nanti kamu kultum ya kan? Ya, makanya sekarang saya bilang, nanti kamu kultum ya. Makanya jadi dia perlu mikir sebentar. 2 menit lagi ya. Nah. Oh itu nggak ada ya, dia nggak ada gitu. Ada aja kemarin waktu di Vidatra aja kan kultum disuruhnya kayak 3 hari sebelumnya baru dia itu waktu anak SMP, SMA boleh lah. Ini kan mahasiswa semua. Mana ada anak mahasiswa model kayak gitu, ya kan? Mahasiswa ya, sekarang dibilang sekarang 1 menit. Itu kalau 1 menit sih sudah kayak kultum gitu ya. Itu bukan kultum, itu cuma kayak kita sudah jadi MC gitu, ya kan? Kita sudah makanya ini yang mulai kayak gitu. Oke. Ini kita perlu seseorang untuk ngisi, tolong. Mungkin baru bisa gitu, ya kan. Nah, ya, ada terus siapa? Siapa duluan? Jangan banyak kali alasan. Ayo, come on. Siapa duluan? Kalau enggak, siapa duluan? Kakak duluan. Mau enggak? Nah, Rihan, kalau enggak, ambil Dek. Apa aja boleh, ya kan? Kan banyak materi, kan? Nama juga anak baru, kan? Kalau enggak, ayah duluan, kayak mana? Nah, ayah duluan, ya kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat sore lah, ini malam ya, selamat malam, ya kan. Adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua yang sudah terpilih menjadi generasi penerus saya. Dan saya selalu berharap bahwa generasi penerus saya ini kualitasnya akan lebih bagus selalu daripada saya sendiri, ya kan. Nah, salah satu kelemahan yang saya lihat pada diri kalian adalah soal bangun pagi, ya kan. Saya udah tanya ini sama adik-adik kelas semua ini kan, jam berapa kalian bangun pagi, ya kan. Ya kan, ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 9, ya kan. Ada yang bilang jam 6 kan. Jarang kali, ya kan, yang bilang saya bangun pagi waktu subuh, ya kan. Ya. Nah, kalau ada yang kalian yang seperti itu kan, jangan malu lah ya, untuk mengakui keberadaan diri sendiri, ya kan. Jadi saya harapkan setelah kalian dengar pidato saya ini kan, mulai besok, ya kan, kalian semua bisa bangun lebih pagi lagi, ya kan. Bukan untuk saya, ya kan, bukan untuk bapak ibu kalian, ya kan, bukan untuk orang lain, bukan untuk pacar kalian ini kan, ini untuk diri kalian semua, ya kan. Bangun pagi, ya kan, karena di situ banyak rezeki,
Kata Ustadz, saya bukan Ustadz juga ya kan, nah, tapi saya yakin ya kan, bangun pagi ini bagus sekali buat kalian ya kan. Saya lihat nenek saya bangun pagi, umurnya panjang, ya kan, banyak rezekinya kan, makmur, terkenal dia ya kan, kaya raya ya kan, ya kan. Nah, saya memang agak kurang bangun pagi juga, makanya saya nggak sekaya dan semakmur nenek-nenek saya. Tapi saya nggak mau sama adik-adik kelas ini akan bernasib seperti saya ya. Karena itu saya minta kalian supaya bangun pagi ya kan. Mulai sekarang berjanji pada diri kalian semua, bangun pagi. Demikian pesan saya singkat saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lah. Kayak gitu lah ya kan. Nah, kayak gitu dia pidatonya, oke? Oke. Nah, sekarang siapa berikutnya? Yang kalian pikir nggak bisa kan? Oke. Udah. Oke, Kak. Berikutnya, siapa berikutnya? Lihat lah. Belum ada materi ya. Belum ada materi. Nggak apa-apa deh. Apa aja. Kan bisa disiplin, bisa, ya kan? Menabung bisa, ya kan? Hormat sama senior bisa, ya kan? Kenapa nggak ada, ya kan? Adik-adik baru itu kan masih misalnya penakut, nggak hormat, misalnya kan ada aja banyak kelemahannya, ya kan? Ya kan, disiplin, ya, nggak datang tepat waktu, ya kan? Nah, apalagi, ya kan? Nah, nggak kenal sama kakak senior, ya kan? Nah, ya kan? Apalagi, ya. Itu aja diangkat-angkat udah jadi topik dia. Ayo, siapa? Kosar apa Rehan? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Universitas Indonesia tahun 2022. Jadi adik-adik semua, hari ini saya mau membicarakan tentang kita akan melaksanakan sebuah kultum. Kultum itu apa sih? Kultum itu kuliah 7 menit. Jadi di kultum ini saya sebenarnya bingung mau membahas tentang topik apa. Karena kalau saya mau bilang soal menabung, soal belajar, soal itu saya merasa bahwa saya sendiri masih agak kurang. Jadi saya bilang tentang apa yang sebenarnya kamu perlu di Universitas Indonesia ini, yang perlu kamu waktu sebuah mindset untuk bisa bertahan di Universitas Indonesia. Karena bertahan untuk berada di Fasilkom UI ini, pertama saya mau bilang itu adalah sebuah kesempatan besar, dan alhamdulillah kalian sudah bisa nyampe sini setelah begitu banyak perjuangan ya dari kalian. Mungkin bisa melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau kalian bisa melalui jalur SIMA UI. Itu semua adalah sebuah kesempatan yang luar biasa
susah untuk didapati dan kalian sudah berhasil sampai ke Fasilkom UI ini. Jadi saya mau menyatakan selamat bagi kalian semua. Tetapi ini baru mulai dari perjuangan kalian, bahwa kalian akan melaksanakan kuliah-kuliah, dan kuliah-kuliah itu tidak semuanya gampang. Pertama, yang kalian perlu siapin itu adalah kalian harus punya otodidak untuk belajar sendiri, karena gampang sekali untuk kalian tuh tidak belajar waktu ada di kuliah ini. Gampang sekali untuk kalian tuh bisa tertinggal dengan teman-teman kalian. Jadi kalian harus yang pertama itu punya otodidak untuk belajar sendiri. Sebenarnya itu sih intinya yang perlu, penting sekali dari untuk bisa bertahan di Universitas Indonesia, dan bukan cuma Universitas Indonesia saja, juga di dunia pekerjaan dan juga di dunia nantinya, dan di mana saja itu benar. Kalau kamu punya otodidak untuk belajar sendiri, kalian bisa bertahan di sini, ya kan. Pelajaran dari Fasilkom sendiri itu tidak terlalu susah awalnya. Kita akan belajar mungkin mengenai programming, coding, dan kalian akan perlu memutuskan sendiri apakah jalur kalian itu mau menjadi seorang antara software engineer atau web developer, atau kalian mau membahas tentang bagaimana mekanika komputer. Tetapi inti dari ini semua adalah kalian harus punya semangat untuk belajar sendiri, dan pesan-pesan dari saya ya, terus semangat ya untuk bisa belajar terus semoga kalian bisa bertahan di Fasilkom ini. Terima kasih, semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rihan. Ayo, Dek. Semangat, Rihan. Nggak tahu mau buat apa ya. Enggak apa-apa, ngomong aja lah apa yang terbaik. Enggak apa-apa, nanti latihan tadi. Ini latihan untuk slow, santai aja. Nggak ada yang anu kok, nggak akan ada yang anu. Ngomong aja apa aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya selamat datang di Politeknik Negeri Loksmoe. Saya berdiri di sini untuk memberikan pencerahan untuk adik-adik kelas yang malas-malasan untuk belajar. Ayolah bangkit untuk belajar agar lebih serius gitu, supaya bisa sukses ke depannya, agar nggak ada pengangguran bertambah dan angka kemiskinan itu menurun. Jangan main-main lah sama kuliah, karena kuliah itu penting untuk pendidikan kita, untuk gelar kita, untuk gelar kerja juga, untuk naik jabatan. Intinya yang mau saya sampaikan, serius untuk belajar ke depannya, dan jangan main-main, dan jangan banyak membuat hal yang tidak penting. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi gitu kan. Intinya ya, semoga seterusnya itu bisa sukses, bisa mempunyai pekerjaan yang mapan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam, ya kan? Jadi ini kan? Jadi kalau mau diurutkan hari ini mungkin yang paling bagus mungkin Kosar lah yang paling bagusnya ya. Ya kan? Kalau dua-dua lagi ini nampaknya masih dari segi, kalau kakak jelas tuh di bagian yang terakhir itu apa tuh nggak ada penutupnya, ya kan? Jadi dia udah kan kalau kita bilang model-model kayak gini pidato kan dia selalu terdiri dari 3 bagian, ya kan? Pembukaan, intinya, sama penutupnya, ya kan? Jadi kalau dari segi ini aja sebenarnya kalau kita bisa pembukaan sama penutup aja, kita sebenarnya ada 2/3 ada di jari kita, ya kan? Jadi kita nggak terlalu khawatir, ya kan? Terus mengenai masalah intinya itu sendiri, sebenarnya itu cuma perlu latihan aja, ya, perlu latihan ngomongin, ya kan, tiap hari diomongin. Nanti lama-lama lancar sendiri dia kan. Dengan gampang aja kita ngelihat apa kayak gitu kan. Nanti tengok cicak di dinding juga kita udah langsung bisa komentar kan. Jadi nasihat juga dia kan.
ya kan? Nggak perlu dicari yang aneh-aneh, tapi nantilah kalau kalian udah makin sering, makin kreatif aja nanti dia jadinya, ya kan? Tapi nanti kita akan terus berlatih dengan model-model seperti ini, ya kan? Ke depannya mungkin kan? Mungkin habis ini ya kalau misalnya ke depannya ya masing-masing siapkanlah terus untuk setiap hari mungkin memberikan model kayak gini, namanya dia nggak akan habis bahannya, ya kan? Kayaknya lebih Ya kan? bagus yang Setiap hari, dikasih tahu challenge-nya dulu deh. kayak mana? Menurut ini kayak mana? Lebih suka yang model challenge pidato di sini di satu tempat tertentu atau lebih gampang kayak gini? Memberikan, kalau menurut saya sih ini bagus sekali kita kembangkan. Ini mungkin bisa jadi produk YouTube yang bisa kita gali terus menerus, ya kan? Tapi Ya, kalau karena bagaimanapun misalnya dikasih tahu lebih dulu, kita bisa nyiapin skrip. Baru kan belajar skrip itu juga penting nggak? iya sih, tapi kan kreativitas dalam keadaan mendadak ini kan juga kadang-kadang penting kan, ya kan? Ya kan? Banyak kali kan, misalnya jadi menteri lah kalian nanti, ya kan? Nggak ada Kadang-kadang pendukung menteri itu, kakak nih. Bagaimana? kalau jadi menteri itu kadang-kadang kan 30 menit sekali mesti pidato di tempat yang berbeda, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ngomongin hal yang berbeda, 30 menit sekali, 30 menit kali. Bayangkan aja 1 hari 8 jam, ya kan? Ya. Mana ada dia sempat dia ngapal-ngapalin lagi, ya kan? Tiap hari dia ketah kemana, apa yang teringat sama dia diomongin dikit, ya kan? Tapi karena menteri dia ya semua orang angguk lah, ya kan? Ya kan? Ya? Oke. Ya. Oke, pokoknya latihan lah lagi kan supaya bisa dengan cepat ada ambil satu topik membicarakannya, ya kan? Itu satu kemampuan untuk berpikir kreatif juga mungkin, ya kan? Oke, sekarang kita mau belajar mengenai Python. Sebenarnya ayah nggak tahu juga mau ditanyain apa nih soal Python. Kalian ada ide nggak apa yang mau kita Ada yang mau sharing lah. Apa yang udah dipelajari hari ini? Ada yang udah belajar apa? Kakak belajar apa? Kakak belajar loop. Loop. Jadi Oke, dia nulis, kalau secara singkatnya dia kayak kalau biasa nulis print loop, misalnya print botol gitu, baru dia harus nulis print 6 kali. Tapi kalau dengan cara looping ini dia bisa nulis for i baru in range 6 kali gitu, misalnya karena kita menulis 6 gitu. Ya, udah. Itu aja. Ya, itu aja. Nggak mau didemokan sedikit bagaimana cara menulisnya? Boleh, buka dulu.